Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran farmakologi untuk minggu ketiga pertemuan di semester ganjil ini ya anak-anak. Oke, Ibu langsung saja ya. Untuk agenda minggu ini, Ibu akan mereview dulu materi minggu lalu tentang sejarah dan ruang lingkup farmakognosi. Kemudian Ibu akan sedikit membahas tentang tugas-tugas yang sudah kalian kirimkan melalui email dan melalui WA Ibu. Kemudian Ibu akan beranjak langsung ke bab 2. Oke, kita langsung saja tentang review untuk pelajaran minggu lalu, itu tentang sejarah dan ruang lingkup farmakognosi. Nah, ini adalah aturan untuk penulisan nama tanaman Latin pada tanaman ya, nama Latin tanaman. Oke, aturannya Ibu ingatkan kembali. Genus, huruf pertamanya harus huruf kapital. Yang kedua, spesies, huruf pertamanya adalah huruf kecil. Dan ini harus ditulis miring atau di garis bawahi. Jika mungkin kalian pada saat menulis di buku tidak miring, berarti harus di garis bawahi. Kemudian nama ahli botani tertera pada nama tanaman asal, dan jika nama Latin lebih dari 2 kata, maka gabungkan kata kedua dan ketiga menggunakan tanda strip. Jangan lupa untuk nama Latin tanaman biasanya terdiri dari 2 kata. Kata pertama itu menunjukkan genus, kata kedua itu menunjukkan spesiesnya. Oke? Nah, untuk tugas yang sudah kalian masukkan, kemarin kebetulan Ibu baru cek, ini masih ada beberapa yang kurang tepat ya. Penulisannya tidak digaris bawahi, dan huruf pertamanya ada yang besar, ada yang kecil pada genus, dan ada yang besar, ada yang kecil pada spesies. Itu untuk tugas yang kedua. Nah, sebenarnya pada minggu lalu Ibu memberikan kalian tugas itu 2 tugas. Yang pertama adalah tentang nama bagian tanaman yang berkhasiat. Yang kedua adalah kalian harus mencari nama Latin tanaman dari sirih, sambiloto, dan juga cengkeh. Mudah-mudahan kalian ingat ya. Nah, ini bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat. Ada akar, ada batang, ada daun, ada akar tinggal, ada biji, ada bunga, ada kayu, ada kulit buah, ada umbi dan umbi lapis. Nah, ini merupakan tugas pertama di minggu lalu sebetulnya. Dan di email yang Ibu terima ternyata banyak yang terlewat tentang ini. Oke? Dan Ibu harap nanti untuk minggu depan kalian bisa memperbaikinya. Kemudian tugas yang keduanya ini mencari nama Latin dari tanaman sirih, dari tanaman sambiloto dan cengkeh. Kemudian dicari sistematika dari tanaman-tanaman yang di soal yang pertama, tanaman sirih, tanaman sambiloto dan juga cengkeh. Nah, untuk yang mencari nama Latinnya ada kesalahannya itu pada penulisan nama Latin tanamannya karena tidak digaris bawahi. Nah, kemudian untuk sistematika dari tanaman di atas itu sama, pada spesies tidak digaris bawahi dan ada yang disingkat jadi P titik betel gitu aja. Sedangkan yang Ibu inginkan adalah agar kalian mengetahui ternyata nama Latin dari tanaman sirih adalah Piper betel. Itu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian mengerti. Sekarang kita akan maju ke bab 2. Oke? Nah, untuk bab 2 ini judulnya adalah budidaya tanaman obat dan pengolahan simplicia. Untuk budidaya tanaman obat dan pengolahan simplicia ini,
Ibu bagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertama tentang budidaya tanaman obatnya, yang kedua adalah tentang pengolahan simplisianya. Tuh. Nah, tetap dengan ibu ya. Semoga kalian tidak bosan. Nah, untuk budidaya tanaman obat ini, di sini ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah menerapkan budidaya tanaman obat. Yang kedua adalah menerapkan pengolahan simplisia. Nanti ibu akan minta kalian untuk membuat simplisia sendiri di rumah. Nah, ini contoh untuk pembudidayaan tanamannya. Gambarnya sini ya. Ini gambarnya untuk pembudidayaan tanamannya. Selanjutnya, budidaya tanaman obat. Budidaya adalah teknik memadukan unsur sumber daya alam, tanaman, dan teknologi sehingga diperoleh kuantitas, kualitas, dan kepastian hasil. Nah, budidaya ternyata dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Ini lingkungannya, contohnya ada iklim dan tanah. Untuk iklim, misalnya yang mempengaruhi budidaya tanaman, suhu, curah hujan, sinar matahari, kelembaban, angin, dan lain-lain. Sedangkan untuk dari tanah, itu adalah tentang kesuburan tanahnya, kegemburan tanahnya, dan ketersediaan air tanahnya. Kenapa itu mempengaruhi? Misal nih, kalian mau menanam stroberi. Nah, kalian harus perhatikan stroberi itu biasanya tumbuh di daerah apa? Di daerah yang dingin atau yang sejuk. Makanya harus diperhatikan suhunya seperti apa, curah hujannya gimana, sinar mataharinya, kelembaban, angin, dan lain-lainnya akan mempengaruhi apa tidak pada tanaman itu. Gitu. Nah, pertanyaan ibu di slide yang ini adalah, mengapa tumbuhan liar tidak sama dengan tumbuhan budidaya? Itu ya, mengapa tumbuhan liar tidak sama dengan tumbuhan budidaya? Apa yang dipengaruhi? Nah, yang kedua adalah tentang persiapan dan pengolahan lahan. Kita lihat gambarnya di sini, persiapan dan pengolahan lahan. Nah, persiapan pengolahan tanah ini menjadi perhatian pertama yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena untuk memperbaiki kondisi fisik tanah dan membersihkan tanah dari gulma. Di sini untuk persiapan dan pengolahan tanah, ibu sudah sematkan gambarnya. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk tanaman obat tertentu pada saat pengolahan tanah, diantaranya menanam tanaman dengan kedalaman tanah 25-40 cm untuk tanaman yang diambil umbinya, kemudian menanam dengan jarak 40 x 60 cm saat tanaman lama sudah melapuk untuk tanaman berbentuk pohon seperti cengkeh dan lain-lain. Kalian bisa baca di sini ya. Nanti ibu kirimkan PowerPoint-nya atau bisa kalian screenshot di channel Kodina Family atau Kodina Channel. Nah, kemudian penanaman. Sebelumnya dilakukan pembibitan dulu sebelum kalian melakukan penanaman. Padi dibibitin dulu. Terus dan lain-lain ya. Jadi sebelum dilakukan penanaman, dilakukan pembibitan dan dilakukan dengan kegiatan pengolahan tanah. Jadi berbarengan maksudnya. Jadi pada saat tanahnya diolah, pembibitan dimulai. Kemudian pembibitan bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan daya tumbuh yang baik dan seragam. Jadi sama, tanamannya panjangnya segimana, ukurannya segimana, tempat tumbuhnya sama apa tidak, itu dipikirkan pada saat pembibitan dan pengolahan tadi. Kemudian perbanyakan tanaman dapat dilakukan secara vegetatif dan generatif. Nah, kalian harus ingat dengan cara vegetatif itu dengan cara seperti apa.
Ingat kali ya pelajaran untuk di SMP biologi. Untuk cara vegetatif salah satunya adalah stek ya, dengan cara stek. Nah, ini gambar ini adalah dengan cara vegetatif yaitu stek. Dan dengan cara generatif. Kalau generatif itu menggunakan biji. Kemudian dilakukan penyemaian terlebih dahulu, terutama untuk benih yang berukuran kecil dan membutuhkan pemeliharaan yang intensif ya. Untuk pemeliharaan salah satu contohnya di gambar nih, penyiraman ya. Pemeliharaan bertujuan agar tanaman terbebas dari gulma dan hama sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Pemeliharaan meliputi pemupukan, penyiraman, penyiangan, serta pengendalian hama dan penyakit. Pemupukan dapat menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Kemudian penyiraman dilakukan sesuai dengan musim. Misal pada musim kemarau, penyiraman berarti harus dilakukan secara teratur agar kelembapan tanah terus terjaga dan dilakukan setiap hari, yaitu tiap pagi dan sore. Sedangkan pada musim hujan, penyiraman disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Gitu ya. Dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara mekanis, misal membuang bagian tanaman yang diserang. Kemudian cara kultur teknis, diantaranya dengan mengatur kelembaban dan intensitas cahayanya. Dan ketiga dengan cara kimia, yaitu dengan pemberian insektisida dan fungisida. Panen. Pada saat panen harus diperhatikan waktunya agar menghasilkan simplisia dengan kandungan zat berkhasiat yang optimal. Kandungan kimia dalam tumbuhan tidak sama setiap waktu, jadi harus dilihat dulu ini sudah matang apa tidak, tuh ya. Ini cocok apa tidak nih di panen sekarang. Untuk bagian-bagian tanaman buah, biji, misalnya bunga, daun, umbi, itu beda-beda untuk panennya. Gitu ya. Nah, Ibu rasa cukup untuk sampai di sini untuk materi bab 2. Untuk pembuatan simplisia atau pengolahan simplisia, Ibu next ke materi selanjutnya atau next ke minggu selanjutnya. Untuk tugas minggu ini adalah pertanyaan tadi. Kenapa tumbuhan liar berbeda dengan tumbuhan budidaya? Mohon kalian kirimkan jawabannya lewat Telegram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dah.